guys, apa kabar? Kita masuk ke detail reading soal siapa soulmate kamu, kapan ketemunya. Kalau ini rezeki kamu, kamu bakal dapat. Oke. Untuk teman-teman yang butuh bantuan dan lagi down, silakan kontak Coach Belinda untuk assist kamu ya. Bisa pakai reading, bisa pakai sharing, coaching juga. Kalau aku pribadi, aku off dulu karena aku mau nulis, lagi enak nih buat nulis. Oke? Jadi, let's start this reading. See you. Oke guys, so sekarang kita masuk ke readingnya. Ini untuk soulmate. Soulmate ini bisa saja memang yang punya koneksi spesial buat kamu, atau bisa saja jodoh kamu. Ini untuk siapa dirinya, profesi, apapun itu. Oke, kita akan coba bedah lebih detail lagi. Di sini ada pilihannya 4. Pilihannya nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Saya coba, aku mau milih ya. Oke, we'll see you there. 2, 3, 4. Biar tidak tertukar Alright, let's get into pile number 1. Flower 1. Siapakah jodoh kamu? Kapan ketemu? Di mana ketemunya? Tapi bisa sih kamu nanya soulmate-mu atau jodohmu ini. Soulmate-nya yang jodoh ya. Okidoki. Dia adalah orang bisa fire sign atau water sign. Atau dia punya kualitas Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, sama apa sih satu lagi? Scorpio ya. Dia punya kualitas itu. Yang kuat di sini Cancer. Sama apa ini ya? Tapi Cancer itu yang paling kuat ya. Dia juga adalah orang yang sangat passionate, atau dia kuat secara fisik, dia sehat. Dia juga mungkin juga pernah punya konflik kesehatan dulu, atau mungkin orang yang jago berantem dulu ya. Bisa juga ilmu bela diri ya. Dia juga orang yang maju, cepat kalau bertindak. Cepat dia kalau bertindak. Sangat spiritual connections, bisa twin flame atau soulmate. Nanti kan soulmate juga nggak sembarang, ini higher vibrations, jadi sangat spiritual. Atau kamu punya tugas penting untuk dunia persatuanmu itu. And then ada Chariot. Ya, oke. Dia orangnya emosional, punya emosi, tapi emosinya sudah cukup baik sekarang. Cuman di waktu muda dia tidak oke sama sekali. Dia sangat amat emosional, kelihatan dari 5 of Wands-nya ya. Tapi lama-kelamaan dia bisa salurkan energinya yang berlebihan itu lewat sebuah aktivitas, hobi, ataupun kerjaan yang cukup banyak menguras dirinya, sehingga dia bisa lebih tenang, lebih stabil, sampai akhirnya ya dia juga bisa membuka rezeki di situ ya. Di cinta, saya tidak merasa dia kesulitan. Ada juga beberapa ini orang yang sudah pernah cerai.
atau ditinggal meninggal ada, tapi lebih banyak yang cerai, yang lain single ya. Lalu dia ini tipenya sangat balance antara feminine dan masculine energinya, dia sangat seimbang, dia stabil, dan dia tipenya nggak mau stuck di tempat, dia ingin maju, dia ingin bergerak, dan dia selalu ingin mengembangkan dirinya jadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih tenang. Apalagi? What can I see from that? Oke. We'll see on profession ya. Profesinya. Kartunya menarik sekali. Swords sama swords ya. Two of swords dan Queen of swords. Nah, coba kita ambil jauh lebih detail lagi tentang the profession of the soulmate ya. Apa sih kerjaan desa? Tapi dari soal zodiaknya sangat jelas sih, antara fire atau water sign, bisa zodiak sunnya, atau kebanyakan di chartsnya dia punya dua elemen itu. Lalu untuk karir sendiri, can you give me a clue? Apapun itu yang nonton. Source lagi. Ada temperance. Oke, intuitively ya, karena saya nggak punya kartu karir. But di sini saya bisa lihat profesinya dia. Profesinya adalah bisa dokter, bisa healer, pedagang ya, bisnis, pemimpin perusahaan, pemimpin dalam arti dia yang punya atau dia kerja dan posisinya bagus. Tapi ada juga yang baru memutuskan untuk keluar, jadi dia masih jobless, belum ada kerjaan, atau sedang merencanakan untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Pelaut ada. Orang yang kerja di laut ya, entah jadi apapun, tapi ada hubungannya sama air dan samudra, lautan. Saya justru nggak lihat pantai. What else? Lebih banyak menggunakan otaknya dia daripada fisiknya, dan dia butuh ketenangan untuk bisa menjalankan profesinya. Jadi kemungkinan besar dia berhadapan langsung dengan konsumen, atau dia harus memimpin perusahaan, sehingga dia harus stabil emosinya ya. Oke. And then kita lihat journey to marriage-nya ya. Perjalanan untuk yang mau ini adalah bertanya soal pernikahan. Perjalanannya gimana? Sini aja. Nah, gue udah curiga tadi. Perjalanan pernikahannya sangat cepat, gengs. Sangat-sangat amat cepat. Gak lama sih kalian pacarannya. Bahkan ada yang sudah kenal dari kecil. Langsung 10 of cups. Oke. Jadi sama-sama niatnya sudah kuat. Dua-duanya kecocokan didapat. Kalian gak akan lama saat ketemu sama dia, gitu maksudnya ya. Tidak harus putus nyambung nggak, tapi langsung dapat. Wow, jadi nggak terlalu lama gue menjabarkannya. So, kita lihat lagi kekurangan dan kelebihannya ya. Plus minusnya desa. Plusnya apa? Minusnya apa? Plus minus
Pas bener kartunya ya. Plus minus ini. Plusnya dia adalah leader yang baik ya, dia penuh kasih. Dia kalau feminin pas banget nih, kayak permaisuri yang cerdas, tapi dia tidak menunjukkan dirinya, dia dibalik dari si kaisar. Tapi dia punya banyak bakat dan kreatif. Dia juga yang ngejaga rumah, menjaga istana. Dia adalah sumber dari kreativitas dan ide-idenya sang raja ya, sang kaisar. Ya, dia akan dukung kamu di karir, ataupun dia juga orang yang bisa buat kamu berkembang secara kreativitas, secara karir atau bisnis. Dia bisa jadi partner yang sempurna ya di situ. Tapi jeleknya dia terlalu sibuk, bisa terlalu banyak tanggung jawab, atau dia gampang stres dan kurang waktu. Kalau orang sibuk kan pastinya dia tidak punya banyak waktu buat kamu kan. Mungkin kita senang punya pacar yang atau punya soulmate yang nantinya menjadi suami, dia adalah orang sukses. Tapi ingat guys, orang sukses itu kan gak pernah punya waktu banyak ya, harus disadari. Yang cewek aja gitu, apalagi yang cowok, mereka punya kapasitas untuk kerjain lebih banyak hal. Terutama kalau kamu sukses, kamu juga sama sukses tentunya, waktu kalian bersama sedikit dibanding dengan tanggung jawab yang harus kalian jalani bersama. Oke? Jadi ya kalian ketemu sama-sama sudah, ya logikanya udah pada main dua-duanya di sini. Karena sepertinya dia juga bukan orang yang, ya dia punya intelijensinya tinggi loh, intuisinya juga bagus. Dia harus mengasah intuisinya nih, tidak serta-merta langsung jadi. Ada spider, apa pertanda apa ini? Spider, apa ya artinya spider? Oh, teliti, tekun. Dia bisa menjaring banyak link juga ya, menjaring jaringan link atau koneksinya banyak. Itu bisa jadi kelebihannya. Tapi dia bisa malas. Oke, salah satunya bisa jadi dia pemalas untuk soal urusan rumah, beres-beres segala. Atau dia kadangkala kita tidak tahu niat baiknya apa, maksudnya. Kita cuma dia tuh lagi ngerjain ini, tapi kita nggak ngerti dia tuh ngapain. Nah, miskomunikasi ya, miskomunikasi sering. Orangnya jago ngomong sih, cuman kalau when it comes to relationship atau hubungan, dia belum tentu seterbuka itu. Dia seperti sudah ngerasa, udahlah suami gue atau istri gue udah tau lah gue kayak gini. Padahal kan butuh komunikasi lagi ya. Lewat Queen of Swords ini lebih ke diem orangnya. Tapi kalau orang kayak gini, dia lebih banyak mencintai kamu, ataupun dia sahabat kamu ya. Kalaupun dia sahabat kamu, dia itu mencintai kamu seperti melakukan aktivitas bersama atau melakukan hobi bersama dan physical sex ya. But in the end sangat stabil, ada plus minusnya ya. Posisi tinggi tentunya datang dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar juga. Kalau kamu pun sama orang sibuk, tentunya waktu akan jadi hal yang sangat berharga untuk kalian. Ini kan, apa tuh? Kalian habiskan bersama ya. Kapan bertemunya? The last one. 4. Ini nggak terlalu lama lagi guys, mudah-mudahan ya. Karena di sini nggak ada kartu tahun loh. Nggak ada kartu Pentacles. Ada juga di Empress yang dia Earth sign, Taurus. But to me, mudah-mudahan ya 4 hari, 4 bulan, paling lama 4 tahun lagi. Berdasarkan energi kamu sekarang, ketemunya segituan tahun lagi. Segituan lama lagi. Oke, ini part satunya. Kira-kira part 2-nya kalau mau ngebahas ini lagi apa ya? Coba nanti kasih saran. Tapi itu sih yang aku dapet ya. Karir sama sifat sedikit, plus juga plus minusnya dikit. Nanti lebih detail lagi. Gue gak punya storage yang cukup sekarang. Alright, thank you so much guys for watching. I'll see you again soon on the next video. Jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Yang ini love-nya warna pink. Oke?
Love P-nya warna pink. Thank you so much guys. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Dah. Yang nomor 2, siapakah soulmate kamu? Soulmate ini bisa jadi orang yang akan kamu nikahi, sahabat, ataupun orang penting dalam hidup kamu ya. We'll see karirnya, sifatnya, DLL-nya. Oke. Oh, kapan ketemu juga ada ya. Oh. Ini 1, 2, 3. Wah, ini lebih kompleks. Virgo paling utama, kenceng, dia bisa saja punya Virgo di birth charts-nya. Kalau sun-nya, sun, moon, rising, and then ya, earth sign lagi, Virgo, Capricorn, Taurus, and then Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Banyak banget. Bisa aja orang ini punya hampir semua elemen di berchartsnya dia. Tapi yang paling utama ada hubungannya sama Virgo. Entahlah, mungkin sun, moon, risingnya di situ ya. Dan dia ini orangnya suka menyendiri, pendiam, tertutup. Dia orang yang suka masuk ke dalam dibandingkan dia nyalahin keluar ya. Makanya dia sering banget ngerasa terjebak lewat Eight of Swords ini. Dia kayak ngerasa terjebak sama keadaan. Lalu ada Eight of Pentacles, dia pekerja keras, dia sangat tekun, konsisten melakukan sesuatu yang dia suka. Dia punya banyak pilihan dalam cinta, atau dia sangat pelin-pelan memutuskan cinta. Iya, saya ngerasa dia sering terjebak dan salah memilih. Terutama di relationship dia sudah makan asam garam. Makanya dia tipenya mungkin juga ngerasa harus self reflections ya, masuk ke dalam diri. Tipe orang yang gak takut untuk menghadapi kegelapan dirinya. Dan dia banyak melakukan kesalahan, trial error terhadap prinsip barunya atau pandangan barunya terhadap kehidupan. Jadi saya merasakan kalau orang ini sudah sangat berkembang ya, sudah sangat stabil, dia akan jadi salah satu orang paling bijak yang pernah kamu temui. Apalagi? Oh, dia orangnya bawaannya hokinya alami, tapi saya nggak tahu deh apakah dia bisa memanfaatkan energi hokinya itu atau enggak, karena dia cukup ada rasa dia rendah diri juga, ada rasa dia merasa nggak pede, tidak pede, makanya dia lebih banyak diem, sifatnya diem sih yang saya lihat, tapi emosinya dia banyak, kaya emosinya dia, pilihannya, terus juga semacam rasanya ya, dia bisa kasih kamu rasa macam-macam, dari yang terbaik sampai yang terburuk. Tapi saya lebih sering melihat orang ini sangat tenang, tidak seheboh itu kok. Oke, we'll see tentang karirnya. Saya minta 2 untuk yang nonton apapun itu, please give me that. Oke, kita punya Six of Pentacles, Four of Pentacles, di Tower, di High Priestess. Ini ada hubungannya sama konstruksi ya, ada tower, menara gitu kan, ada dia bisa ngebangun apapun yang berhubungan dengan itu, dari arsiteknya sampai ngebangunnya, kontraktornya, atau dia yang nyediain materialnya. Ada di High Priestess, ada juga di sini yang pemuka agama pemuka agama atau orang yang sangat dihargai dan dihormati di kepercayaannya. Ada yang juga penjaga perpustakaan atau berhubungan sama buku,
penulis juga bisa, tapi ini lebih kepada yang memproduksi, orang yang punya mungkin percetakan, penerbit, sama mungkin toko buku ya. Ada hubungan sama itu ya, sama keagamaan, religi ya. Lalu ini orang yang sudah sangat makmur sehingga dia mampu memberi Six of Pentacles, sudah sangat makmur dan berada ya, mungkin bisnis atau posisinya bagus. Pejabat juga ada nih, tapi ada juga yang memang keinginan memberinya sangat tinggi, dia tidak mau pelit, tapi sepertinya ada pada satu masa kehidupan dia pelit. Oke, jadi karir lainnya adalah sesuatu yang berhubungan sama keuangan. Karir ini berhubungan untuk ngejaga keuangan orang, atau bisnis, atau di bank, atau ya tentang pendanaan ya. Ada hubungannya dengan ngolah uang, mengolah itu. Ada beberapa yang konsultan finansial orang-orang kaya, atau konsultan finansial pajaknya perusahaan. Ada yang pegawai negeri juga tuh, Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Ya, banyak banget, macam-macam. And then kita lihat perjalanan cintanya sampai ke pernikahan ya. Hanya kartu-kartu tertentu yang akan membuat saya menghentikan ini. Oke, pertama Knight of Swords. Ya Allah, dari tadi cepet sekali perjalanannya. Bentar, jatuh. Paling benci kalau udah jatuh di sini. Langsung harapan. Cepet, tidak terlalu lama. Begitu kalian ketemu dia, kalian akan pacaran dan nikah. Tidak terlalu lama guys. Pada waktu pertemuan ya, belum tentu dia udah masuk ke dalam hidup kalian. Soalnya merencanakan cepat, ada dorongan intuisi dan juga hati ya, pikiran nggak mau lepas, lalu menikah harapan. Cepet-cepet banget nih guys. Lalu kapan nih? Yang terakhir buat teman-teman, kapan? Oke, yang ini aku lebih ngomong ada ya, 9 hari sampai 9 tahun. Kalian menanti kedatangannya. Paling cepat 9 hari, paling lambat 9 tahun. Nah, lupa gue. Plus minus desa ya. Oke. Plus minus sifatnya. Plus minus is money is a minus. Oh, gue tahu. Emang dasar dia earth sign. Oke, plusnya dia sangat menguatkan kamu, dia punya fisik juga bagus, kuat ya. Dia juga orang yang mungkin salah satu karirnya atau tugasnya adalah nguatin orang lain, membuat orang lain percaya diri, optimis. Dia juga punya kepercayaan diri akhirnya. Karena dia pernah sangat tidak percaya diri, dia akhirnya bisa percaya. Plusnya lagi, dia nurut sama kamu. Dia nurut sama kamu. Atau kamu akhirnya ada yang menaklukkan kamu ya, yang bisa buat kamu nurut. Juga persatuan kalian akan sangat amat membuka lagi 8. Uang, anugerah, anak bisa, uang bisa, happiness bisa, kesempatan berderma bisa, and all. Kekurangannya, dia terlalu money oriented, atau semuanya diukur lewat uang. Dia tidak bisa melihat, mungkin dia juga di awal menilai orang dari itu ya, atau dia merasa standar kesuksesan bagi dia adalah orang yang punya banyak uang tapi akhlaknya nol. Tapi yang mungkin itu yang pertama kali jadi standar penilaian dia terhadap seseorang, bahkan ke kamu sekalipun. Atau dia mengukur kebahagiaan dirinya lewat berapa jumlah rekeningnya dia, apa yang dia miliki.
Saya ngerasa orang kayak gini bisa aja orang yang balas dendam terhadap keluarga yang dulu miskin, atau orang yang memang dibesarkan oleh orang kaya, oleh orang tua yang kaya, sehingga dia tidak mau turun standar kehidupannya. Yalah, siapa yang mau turunnya kalau orang tua kita bisa memberikan kita banyak hal. Tentunya kita ingin pasangan kita lebih dong ngasihnya ke kita. Jangan minta gue turunin standar lo yang harus ikutin standar gue. Jadi memang orang ini dia harus benar-benar dirubah dengan kasih. Tidak serta-merta dia bisa berubah langsung. Dia mungkin di awal sangat materialistis dan sangat amat money oriented, ke sana arahnya. Tapi lama kelamaan dengan adanya kamu, saya rasa kamu bisa bantu untuk membuat uangnya itu berguna juga buat orang lain. Karena rezeki kalian besar, dan jangan pelit-pelit untuk memberi, oke? Jangan pelit-pelit, termakan itu. Berarti dia tujuan hidupnya di sini adalah salah satunya belajar soal uang. Treasure Island pula, so yes. Mudah-mudahan ya guys ya, kalian akan sangat makmur. So, itu untuk nomor 2. Thank you banget sudah nonton. Kasih aku love warna hijau ya. Love warna hijau. Di bawah, oke? I'll see you again soon. Jangan lupa like-nya dong. Thank you guys. Bye. Aku mau foto dulu ntar. This number 2. Alright. Now, lebih enak berdiri ternyata sekarang. File number oke, hati-hati Nanda. Ini yang aku pilih, file number 3. We'll see, aku pun akan dikejutkan oleh file ini. Give me a good surprise dong. Who is your soulmate atau the love of your life? Cinta sejatimu. Dari karir, sifat, plus minusnya, kapan ketemu, gimana proses ketemunya, meritnya. Oke, kita lihat siapa dia ya secara sifat. Ya elah. Jodoh gue gini aman. Oke. Oh my god, 3 dong source-nya. Oke. 6 of swords, 9 of swords, Ace of swords, dan 3 of pentacles. Oke, jadi bercharge-nya dia nih banyak Libra, Aquarius, Gemini. Dia punya sedikit earth signs di dia. Tidak ada yang menonjol ini. Tidak ada major di sini. Jadi ya, ini mungkin selentingan untuk isi bercharge-nya ya, bukan zodiak utamanya, tapi juga ya, who knows ya. Ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, di salah satu bercharge-nya bisa Sun, Moon, Rising, atau isinya, which is midheaven-nya, or whatever it is ya. Oke, sifatnya dia mengalami spiritual awakening. Oke, it's supposed to be like this then. Dia bukan orang yang bisa berpikir tenang earlier on his life atau her life ya. Dia orang yang gampang stres. Dia juga sering mungkin mimpi buruk atau punya trauma masa lalu yang cukup signifikan dan belum bisa dia healing. Tapi believe it or not ya, dia ini mengalami spiritual awakening, perjalanan spiritual dan pencapaian atau penstabilan dirinya dengan semua yang terjadi di masa lalunya. And then, dia adalah tipe yang akhirnya bisa menstabilkan semuanya dan menang dari pikiran buruknya. Lalu dia juga sukses secara finansial. Ya, dengan intelijensianya sangat tinggi. Kalaupun dia bisa mengendalikan intelijensianya ya, dia bisa tenang dan punya intuisi yang tajam. Ciri-cirinya dia memang intuisinya sangat tajam. Dapatnya asal. Tapi dia pernah mengalami kejatuhannya, bisa aja punya penyakit mental sejarah dulu, atau depresif ya, stres, depresi, sesuatu yang ganggu pikiran dia. Tapi dia sembuhkan lewat mungkin perjalanan hidupnya, atau benar-benar seek for a professional help,
sehingga dia bisa menenangkan, bahkan membantunya untuk menjadi sukses dan didukung oleh semesta atau teman-temannya untuk mencapai financial gain. Ada di sini juga orangnya terkenal, bisa orang terkenal ya, bisa orang yang punya nama atau sangat amat disegani, yang sangat amat disegani di bidangnya. Dia bukan orang sembarang, dia memang bisa sukses karena dia sudah menaklukkan banyak hal dalam hidupnya. Dia dapat itu karena dia memang sudah tahu bagaimana caranya bangkit dari kejatuhan. Ya. Okay, now about the professions atau karirnya dia kerjaannya apa ya guys? Karir dari soulmate ini atau si jodoh mereka. Set. Oke. Yang ini. Menarik sekali. Oke, boleh aku ulang karena aku nggak ngerti ini karir apaan. Thank you. Karir kok sedih. Coba ya, kasih aku yang akurat ya. Untuk teman-teman yang nonton dan buat gua. Oke, ini lebih ngerti. Alright. Memang karirnya sangat signifikan. 3 major arcana. Yang tadi aku nggak ngerti sama sekali apa karirnya. Yang ini aku masih paham. Ada hubungannya sama finansial. Berhubungan dengan finansial mirip seperti grup 2 ya. Tapi ini finansial hanya sebagian kecil dari karirnya dia. Atau untuk dia yang berusia muda ya, kalau kamu juga usia muda, jodohmu juga seusia, kalian ada hubungannya dulu pernah mentapaki karir yang berhubungan sama uang. Mungkin bisa di bank, atau di konsultan, atau di kementerian keuangan dan lain sebagainya. Oke. And then ada high priestess. Beberapa orang memang masternya dari ya dia bisa healer ya, dia healer juga, atau dia orang yang memang religius banget. Dia suka buku atau punya perusahaan buku, penerbit, percetakan, toko buku, sesuatu tentang perpustakaan dan buku ya. Bisa aja dia suka baca buku dan kritikus buku bisa. Ya, sesuatu yang bisa jadi pemimpin yang menenangkan orang. Ada juga yang punya sixth sense nih. Tadi kok aku nggak bilang itu ya, dia yang 2. Berarti yang ini lebih kencang sixth sense-nya. Dia punya indera keenam. Dan dia tidak tahu dia punya. Ada banyak yang tidak tahu dia punya. Tapi dia berhubungan sama kerjaan yang tidak ada hubungannya sama spiritual. Lebih banyak di antara kalian yang tidak ada hubungannya sama spiritual kerjaannya. Di sini ada the world. Icis bisa saja dia adalah vlogger yang keliling dunia. Bisa aja dia orang yang butuh untuk keliling dunia ya, the world. Dan mungkin juga artis, aktor, penyanyi, musisi, band yang punya banyak fans. I don't think my husband nanti akan sangat famous ya, no. Tapi dia kerjaannya membutuhkan traveling ke luar negeri. Ada beberapa orang yang memang dokter, ada hubungannya sama anak ya, psikolog anak, nutrisionis anak, ya ada hubungan sama anak. Dan binatang juga ada, kuda, owl. Karirnya ini sangat sulit aku baca, entah kenapa, maaf ya kalau aku yang milih, biasanya suka rada ditutup. Tapi di sini hubungan sama anak, sama keuangan, sama keliling atau traveling keluar kota atau keluar negeri,
Dia juga ada yang memang religius banget, yang pemuka yang sangat dihormati di religinya atau di dunia spiritual. Dia juga bisa aja penulis, percetakan, penerbit, punya toko buku. Dia bisa saja ya ada keadilannya lewat si burung hantu ini, sesuatu yang butuh penegakan keadilan. Keamanan, bisa keamanan itu kayak orang yang bekerja di bidang keamanan negara, pengacara. It's of sort, aku lupa ada hubungannya sama pengacara. Hukum, hakim, pengacara, jaksa. Ya, itu. Nah, kita lihat sifat buruknya dan sifat baiknya. Sifat baik dulu ya. The best trait about this person, this soulmate. What is it? Oh, bener-bener laki gue nih. Keburukannya adalah waduh, keburukannya juga bagus. Jadi sini aja. Kebaikannya, darinya, sifat terbaiknya adalah dia adalah motivator terbaik ya. Dia ngerasa dia bisa menaklukkan kegelapannya, jadi dia sangat percaya diri. Dia ngerti dan paham bagaimana teknis untuk maju ke arah impiannya, cita-citanya. Dia juga master manifester, atau juga dia adalah orang yang bisa mewujudkan impiannya dengan alami, karena dia sudah banyak tergembleng di masa ini atau di masa lalu ya, di kehidupan lalu, sehingga dia jadi master magician atau orang yang pandai mengabulkan permohonannya. Tidak heran dia akan menjadi sangat sukses, bahkan banyak yang terkenal banget. Aduh, siapa sih yang terkenal jodoh kalian? Kok nggak mau punya suami terkenal? Kok nggak mau? King of Wands. Keburukannya adalah King of Wands, which is hati-hati sama, aduh, jangan dong kasar. Tapi dia lebih ke mana ya, fisikal ya. Hati-hati ya, untuk beberapa orang dia bisa saja temperamental. Karena King of Wands, aku ambil dark side-nya ya, karena ini keburukan. Dia karena kuat banget tuh ya, King of Wands adalah raja paling kuat dari Sweet Line. Jadi yang aku rasakan, dia bisa sangat galak dan mengintimidasi kamu, terutama kalau dia lagi begini, terutama kalau dia punya sejarah penyakit mental ya. Jadi jangan pernah trigger dia. Peringatkan dia juga kalau masih ada obat-obatannya, kamu harus ingetin untuk itu. Tapi sifat terburuk yang paling aku lihat dari sini adalah dia ngatur banget. Kayak raja gimana sih? Lu harusnya gini, lu harusnya gitu, ngatur lah. Gimana sih orang yang sangat posesif dan obsesif sama kamu? Nih tuh, dia kayak gitu. Kalau dia sedang kumat jeleknya, tapi kalau kumat bagusnya ya, mudah-mudahan ini terus yang akan kumat adalah dia partner yang luar biasa untuk bisa mewujudkan banyak impian. Sekarang kita lihat perjalanan Blonde, perjalanan kamu dan dia untuk mencapai pernikahan, apakah panjang atau pendek? Karena tadi yang 2 kartu tadi cepet banget, baru ketemu nikah. Ini udah ketemu, kalian berprosesnya lama apa enggak sih? Let's see. Aku sudah tetapkan beberapa kartu yang menjadi indikasi wedding. 8 of and 9 of Wands, di Emperor. Iya, dia tuh Emperor banget. Seven of Swords. Ini lebih panjang. Story of my life. Ten of Swords. Di High Priestess. Coba ya aku ambil lagi ya, aku belum mantap banget nih.
belum mantap, tapi ya ini kartu union. We'll see. Buset, kartu union ya. Bentar pulang. Unionnya cukup berliku-liku Oke, ini dia. Ini lebih kuat dari ini. Entahlah buat gue ya. Jadi sejak bertemu dia, kalian gak langsung jadian, kalian juga tidak langsung dekat. Kalian bisa saja harus menghadapi banyak hal dulu, problematika di kehidupan masing-masing. Dan juga ada beberapa orang yang ketemunya gak oke banget gitu lah, yang bentrok, saling salah sangka lewat Seven of Swords, lalu berakhir. Ada juga yang dia masih bertahan di karmik lamanya ya, dengan karmiknya, lalu itu berakhir, baru dia bisa mendengarkan intuisinya dengan sangat amat jernih, dan akhirnya apa, dia bisa melihat bahwa you are the one, kamu yang dia mau. Dengan kamu dia bisa mewujudkan banyak hal ya. Kalian sama-sama master magician ya, master manifester. Jadi pertemuan kalian, andaikan sudah kenal pun tidak langsung smooth ya guys ya, tidak langsung begitu aja langsung jadi, tapi union kalian akan sangat layak ditunggu. Karena selain memang dia sudah mencapai banyak dan belajar banyak ya secara spiritual hidupnya, walaupun dia bukan orang yang mungkin seperti high priestess ya, tapi dia intuisinya gak bisa bohong. Makanya waktu dia dengan karmik ataupun sibuk dengan kerjaannya ataupun ditempa masalah lain, dia gak bisa lihat kamu orangnya, tapi begitu dia selesaikan itu semua, dia langsung ajak kamu serius. Oke? Jadi tidak sebentar untuk kenal dia langsung nikah, langsung jadi, no, tapi bisa berproses. Cuman di awal bisa aja kalian salah sangka ya, cuman lama-lama ya bisa bersatu. Atau dia harus mengakhiri sebuah siklus lama dulu, atau kamu yang harus mengakhiri itu, baru kalian bisa union, baru balance. Jadi sama-sama mendidik kalian dulu pada waktu even though kalian sudah ketemu, kalian dididik dulu bentar, peng, baru union yang happy. Kalian juga akan diberkati anak. Berapa nih? Kepo sama anak gua. 1 laki, 1 laki-laki, ada binatang 2, ada orang tua ya. Tipe yang bisa meraih segalanya, keluarga utuh, kekayaan, ketenaran, merawat orang tua. Oke, ini berapa lama kalian akan ketemu? Ini kan setelah ketemu berapa lama perjalanan sampai nikah kan? Ini kapan kalian bertemu? Kejam kali sama gue. 42. Oke guys, ini udah nggak mungkin 42 tahun ya, meskipun ada kartu Pentacles di sini, tapi I didn't sense the Pentacles sangat kuat pas di sini. Ya. Jadi di sini dari 42 hari. Ada airnya banyak ya. Dari 42 hari sampai 4 tahun 2 bulan pertemuannya. Tapi kalau 42 tahun mungkin kalian nonton ini adalah orang-orang umurnya 2 tahun ya, which is impossible. Enggak lah, 42 tahun, no 4 tahun paling lama. 4 tambah 2, 6 tahun, 6 tahun paling lama. Dari 42 hari sampai 6 tahun yang paling lama. Oke guys, jangan shock ya, bukan 42 tahun. It doesn't make any sense kalau 42 tahunnya kita udah mau modar yang seumur gua. Alright, jadi itu prediksinya untuk siapa soulmate kamu, yang memang ini untuk union ya, untuk true love kamu. Semoga ini bisa menghibur kamu. Kasih aku lope warna apa ya, warna kuning. Oke, kalau kalian resonates dengan ini, kita doain ya guys, semoga orang ini datang dan bisa mengatasi apapun yang sedang dihadapi, ataupun kita juga bisa mengatasi ini supaya union dan makmur bersama. Oke, thank you so much guys for watching, and I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love, Ray, and light. Dah.
Number 4. Who is your soulmate or the love of your life? Okay, a little more detail reading today, but not too detail. Nanti aku akan lebih detail lagi di lain hari ya. Oke. Who is this person? Kapan ketemu? Gimana jalan ketemu? Gimana karirnya, profesinya, sifat baik, sifat buruknya? Oke. Ini nanti kita bahas dulu siapa dia ya, secara sifat. Oke. Oh my god. Ini kasih twin flame lagi guys, atau dia vibrasinya mirip twin flame, soulmate higher vibrations ya. Ini dia tengah kekurangan, 5 of Pentacles. Dia juga adalah orang yang banyak membayar karma di kehidupan ini, Judgment. Tapi Tuhan adil padanya, dia makmur kemudian, atau stabil kemudian, Queen of Pentacles dan Four of Wands. Ya sorry, ada beberapa di antara mereka yang lagi nikah, masih nikah sama orang lain, atau baru aja cerai ya. Ada yang sudah cerai lama. Jadi bisa dibilang ya, orang ini nikahin itu untuk keluar dari kekurangan, keluar dari kemiskinan. Tapi dia tidak bahagia dan dia juga ngerasa seperti orang yang terjebak, atau pasangannya itu pintar untuk buat dia jadi orang yang sukses. Tapi ada judgment di sini. Sudah kelar koneksinya, atau sudah selesai. Karma pertemuannya hanya segitu aja. Karma persatuannya hanya segitu aja. Dia dan pasangannya sudah membayar karma lalu berpisah. Tapi untuk yang single, dia adalah orang yang berjuang sangat keras dari nol sampai bisa jadi ya berada di titik dia sangat stabil dan aman ya di finansial. Dia ngerasa jadi orang yang bisa memenuhi apa yang dia mau dari rumah, kestabilan. Ya dia pernah kehilangan banyak atau memang datang dari latar belakang yang kurang ya. Orang yang sangat adil, orang yang sangat menjunjung rasa kesetaraan, keadilan, karena dia sadar bagaimana dulu dia waktu dia tidak punya apa-apa. Punya sifat yang sangat nobel, mulia ya, aku rasakan ketidaktegaan yang besar. Cuman sayangnya orang kayak gini biasa terjebak sama relationship atau hubungan yang bisa toksik, tapi dia nggak bisa lepasin karena dia ngerasa kasihan sama orang ya, sudah jatuh-jatuhnya iba. Ya. Oke, kita lihat karirnya dia ya. Vibrasinya dia sama kamu mirip twin flame, alias ada perbedaan besar. Terus juga instant connections, begitu ketemu langsung bisa ada koneksi, atau instant recognitions, begitu ketemu langsung bisa mengenali ini orang yang berbeda, ini orang istimewa. Okay. And then untuk karir ya, apa sih karirnya dia? Give me 2, tapi yang jelas ya, please jangan yang gak jelas karirnya kayak tadi. Give me 2 career. Jelas ini. Oke. Dan Oke, aku ambil lagi sedikit tidak jelas lagi ya. Karirnya soulmate yang memilih file ini, kasih aku so I can describe them well. Oh my god. Ada apa dengan wands ini ya? Oke. Oh, forgot. Akika lupa untuk menyebutkan zodiaknya tadi. Dia punya di antara sun moon risingnya atau isi birth chartsnya itu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Earth ada juga fire,
Judgment, fire elements. Dia punya Aries, Leo, Sagittarius. Ada yang kuat di situ. Dan entah kenapa aku merasakan Plutonya orang ini ya, elemen Plutonya untuk teman-teman yang ngerti astrologi, dia cukup istimewa, atau enggak Plutonya adalah fire signs. Ya. Jadi cukup dominan earth sama fire-nya. Elemen tanah sama elemen apinya. Oke, and then kita masuk ke karir ya, tadi ya. Di sini ada Eight of Wands, Ace of Wands, the Moon, the Fool, the Hangman, Queen of Wands. Ada beberapa di sini yang kerjanya ada hubungan dengan fisik. Atlet bisa. Ada yang berhubungan sama membuat fisik orang sehat, ya dokter, healer fisik, terapis fisik. Bisa juga dari orang yang nggak tahu ilmu jadi tahu ilmu, which is seperti guru, dosen, motivator, guru agama, guru apapun bidang yang dicari orang, yang dia sukai, yang dia pelajari, dia ahli di situ. Masih susah dibaca ya ini. Queen of Wands, ada terutama feminine energinya adalah orang yang memimpin. Dia cukup memimpin, cukup sukses ya. Dia sukses. Yang feminine energy ya. Kalau kamu bertanya soalnya kamu feminine, dia memimpin sesuatu, baik perusahaan atau bisnisnya. Untuk yang masculine sendiri, ya aku tidak melihat banyak petunjuk, tapi ya berhubungan sama sesuatu yang ada persepsi baru, persepsi tidak biasa, sedikit pengorbanan. Karir apa tuh? Itu petunjuknya aja yang gue dapat tadi sih, dapat ininya si nama karirnya ada, tapi ini lebih susah untuk aku baca. Tidak, what ya? Apa ini ya? The Hangman, karir The Hangman. Oh, pelatih fisik bisa. Jadi harus ada kejaman di sini untuk bisa melatih anak-anaknya bisa cerdas, melatih atlet, atau orang-orang yang mau ahli di bidang tertentu. Ya, ada hubungannya sama pelatihan, pengajaran, pengetahuan, kesehatan, terus pede, kepercayaan diri, karisma, kecepatan, kasih, ketakutan, menghadapi ketakutan. Oke. Itu karirnya, cukup panjang karirnya. But ya, saking gue susah bacanya. Alright, now untuk plus minus dia ya. Kelebihan sifatnya, kekurangan sifatnya. Kelebihannya, kekurangannya. Kelebihannya dia nggak mau memusingkan masa lalu, dia tidak terlalu menggunakan emosinya untuk memutuskan sesuatu, tidak berlama-lama galau, tidak juga berlama-lama menderita dalam kegagalan. Dia bangkit, dia tinggalkan emosinya, dia hanya mau merasakan hal-hal yang bagi dia positif, yang bagi dia baik. Negatifnya, nggak mau kalah bisa, agak manipulatif kalau dia lagi konslet, dia nggak mau kalah, jadi dia bisa bohong. Hati-hati ya, dia bisa bohong. Kalau tadi pahal 3, dia nggak mau kalah, dia tunjukin kekuatannya dia ya, baik secara uang ataupun fisik. Kalau ini dia tunjukin kelicikannya. Dia jadi licik jadinya, sifat buruknya. Tapi kamu bisa kendalikan kok, karena dia memang
memang bergerak di darkness-nya orang ya, baik darkness secara mental, hambatan orang untuk bisa mencapai mungkin track atau record lari atau record renang tertentu. Jadi dia sudah tahu tentang psikologi orang, sedikit tahu ya, atau justru ahli banget di psikologi orang. Oke, now we'll see perjalanan cinta kamu saat ketemu sama dia itu panjang atau pendek sih? Cepat nggak sih pacarannya, nikahnya? Paling panjang adalah yang file nomor 3. Apakah file nomor 4 akan memecahkan rekornya? We will see, okay? Sejak ketemu, berapa lama prosesnya sampai union atau married? Six of Pentacles, Four of Cups, Page of Cups, The Star. Lebih pendek dari file number 3. Untuk kalian, pada waktu pacaran sudah langsung ingin memberi dan menerima, sudah ingin maju, dan juga mungkin situasinya keuangan kalian sudah bisa berlebih ya, sudah bisa diberikan untuk orang lain atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ada rasa Four of Cups, di mana rajin meditasi juga bisa, atau tidak lagi mau ngurusin masa lalu, dan akhirnya maju ke cinta baru dan wish coming true, The Star, union kalian. Ya, jadi nggak ngomong cepet banget, nggak ngomong lambat banget, ini sedang aja. Kalau yang file nomor 3 sedikit lambat ya, tapi file nomor 1, 2 cepet banget. Jadi mungkin pacarannya tidak lama atau menuju unionnya tidak lama. Yang ini sedang, bisa dibilang sedang, tapi nggak ngomong cepet banget juga. Ada pengenalan, ada mungkin mengusahakan untuk benar-benar menetralisir perasaan dari karmik-karmik, atau juga meyakinkan diri untuk maju lagi, perbaikan mental soal cinta, perbaikan pandangan, berdamai dengan kegagalan segala, bisa. Tapi in the end akan jadi hubungan yang memang sudah seperti takdirnya ya, kalian cocok. Dan berapa lama lagi kalian akan ketemu dengannya? Obviously kayak sedang 29. Oke. Oh my god, I'm sorry guys. Untuk beberapa, karena di sini pentacles-nya sangat kencang aku rasakan lewat Queen sama 5 tadi langsung nendang aku. Jadi 29 hari paling cepat ada hari, tapi lebih banyak 29 minggu sampai 29, bukan tahun ya, 11 tahun. Kalau kalian masih sangat muda, 11 tahun ya, 11 tahun lagi, terutama yang nonton ini anak umur 13 tahun. Ada yang cukup lama. Jadi paling cepat adalah 29 hari, cuman saya lebih kuat ke 29 minggu. Oke, 29 minggu sampai ke 11 tahun. Oke. Karena apa? Kalau memang dia sudah pernah menikah sebelumnya, atau kamu sudah pernah menikah sebelumnya, ya nggak heran kalau kalian akan bertemu di usia yang matang lah. Karena kan cerai dulu kan. Kalian sudah mengira kalian bertemu dengan Duan. Oke, tapi jangan khawatir, bahagia. Nah, baru kalian, kalau ini memang hubungan yang kedua ya buat teman-teman yang milih, kalian akan bisa melihat, oh, justru dengan orang ini aku terpenuhi, mendamaikan. Kalian sudah pernah merasakan asam garam, spiritually connected, pikiran tentang uang juga oke. Dan ya, sama-sama mungkin belajar untuk mengendalikan kegagalan dan mental yang jatuh karenanya ya. So itu untuk file number ini, kasih aku love warna biru ya. Thank you banget guys sudah nonton, jangan lupa kasih aku like dong. Bye guys, dah. Di sudut malam yang
tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa, aku terpaku